Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmafani dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adibuana Kampus Lamongan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi dari modul yang diterbitkan oleh Unpam Express dan pengarangnya yaitu Misbah Priagung Nur Salim, SSMPD dan kawan-kawan. Pada materi modul ini yang akan saya jelaskan yaitu ada 6 subbab materi. Yang pertama yaitu selayang pandang bahasa Indonesia, kedua yaitu ragam bahasa, yang ketiga yaitu ejaan, yang keempat yaitu tanda baca, yang kelima yaitu seluk-beluk kata, dan yang terakhir yaitu seluk-beluk kalimat. Langsung saja kita akan masuk pada bab yang pertama, yaitu selayang pandang bahasa Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian dari bahasa Indonesia, sejarah dari bahasa Indonesia, dan fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia dikatakan sebagai bahasa persatuan karena menyatukan ratusan bahasa daerah, suku bangsa, ras dan agama, serta beraneka ragam budaya di dalamnya. Selain digunakan oleh orang Indonesia, bahasa Indonesia juga dipelajari oleh warga negara asing. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau disebut dengan BIPA. Telah mengajarkan bahasa Indonesia di 36 negara. Alasan negara lain mempelajari bahasa Indonesia salah satunya adalah karena pangsa pasar Indonesia yang sangat bagus. Harapan mereka agar bisa berinvestasi di Indonesia. Nah, salah satu syarat agar bisa bekerja di Indonesia yaitu bisa berbahasa Indonesia. Itulah alasan kenapa mereka ingin sekali mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia. Sejak kapan sih kalian belajar bahasa Indonesia? Sejak kapan kalian bisa berbahasa Indonesia? Sejak lahirkah? Atau sejak SD-kah? Jika iya, sudah berapa tahun kalian sudah belajar bahasa Indonesia? Sudah 10 tahun? Sudah 5 tahun? Jika demikian, tahukah kalian kapan bahasa Indonesia itu lahir? Bahasa Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Iya, pada saat peristiwa Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda yang dituliskan oleh Muhammad Yamin atas usulan Muhammad Tabrani. Pada poin ketiga menyatakan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada saat itu mungkin orang-orang itu bingung ya, ini bahasa apa kok tumben tidak menggunakan bahasa Melayu atau gimana. Selanjutnya yaitu fungsi dari bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia setelah ditetapkan sebagai bahasa persatuan pada tahun 1928 dan bahasa negara pada tahun 1945 juga mempunyai berbagai fungsi, antara lain seperti bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa pendidikan, bahasa perdagangan, bahasa kelompok atau etnik, bahasa sosial, dan sebagainya. Bab yang kedua yaitu tentang ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ragam bahasa merupakan bagian dari keanekaragaman budaya. Bahasa dimiliki oleh setiap suku bangsa. Bahasa bersifat humanis dan menjadi ciri manusia. Setiap manusia pastinya membutuhkan bahasa untuk setiap kegiatan. Oleh karena itu, secara otomatis telah terjadi keanekaragaman bahasa yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Penggunaan bahasa berbeda-beda menurut topik yang sedang dibicarakan, menurut hubungan penuturnya, lawan tuturnya, dan segala hal yang termasuk orang yang dibicarakan. Begitu juga dengan menurut medium pembicaraan. Semua hal itu berbeda satu dengan yang lain. Pandangan tersebut menegaskan bahwa
Ragam bahasa harus memperhatikan dalam konteks apa bahasa itu digunakan. Misalnya, bahasa orang yang sedang di lapangan sepak bola pastinya berbeda bukan dengan bahasa orang yang sedang di ruang tunggu pesawat. Lebih jauh diketahui, gaya tuturan seseorang yang sedang di lapangan bola intonasinya tinggi bila dibandingkan dengan seseorang yang berada di ruang tunggu pesawat. Sementara itu, ragam bahasa berimplikasi pula dengan topik pembicaraan dan siapa lawan bicaranya, karena hal itu adalah keterkaitannya dengan pemilihan diksi bahasa yang digunakan. Misalnya, seorang anak ketika berbicara dengan orang tuanya akan memilih bahasa yang lebih sopan bila dibandingkan dengan seorang anak yang berbicara dengan teman sebayanya. Demikian pula dengan seorang mahasiswa. Ketika seorang mahasiswa tersebut berbicara dengan dosennya, ia akan menentukan bahasa yang dipilihnya, semisalnya bahasa yang lebih sopan atau gimana. Hal itu berbeda dengan gaya bahasa ketika ia berbicara dengan rekan mahasiswanya. Pastinya jika seorang mahasiswa ketika ingin berbicara dengan dosen, ia akan menggunakan bahasa yang berbeda bukan? Misalnya dengan bahasa yang lebih formal atau gimana. Nah, peristiwa tersebut itulah yang disebut dengan konsep keberagaman bahasa. Bab yang selanjutnya yaitu akan membahas tentang ejaan. Apakah kalian tahu apa ejaan itu? Di sini akan saya jelaskan arti dari sebuah ejaan. Ejaan merupakan seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Di sini terdapat perbedaan antara mengeja dengan ejaan. Jadi, ejaan dengan mengeja itu berbeda ya. Kalau ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Sedangkan kalau mengeja itu kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Dan ejaan ini mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Kemudian selanjutnya yaitu ada ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia itu secara umum mengatur 4 hal, yakni pemakaian huruf, penulisan huruf, dan tanda baca. Keempat hal tersebut akan saya jelaskan pada video berikut. Yang pertama yaitu pemakaian huruf. Secara umum, pemakaian huruf itu ada 5. Yang pertama yaitu ada huruf abjad, yang kedua ada huruf konsonan, yang ketiga ada huruf vokal, kemudian ada huruf diftong, dan terakhir yaitu ada kluster. Huruf abjad yaitu huruf yang terdiri dari 26 huruf itu seperti A, B, C, sampai Z. Kemudian kalau huruf konsonan itu yaitu huruf yang dihasilkan dari bunyi hambat. Artinya pelafalan bunyi konsonan mengalami penghambatan pada organ tutur manusia. Huruf konsonan itu terdiri dari huruf B, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Kemudian kalau huruf vokal yaitu huruf yang berfungsi untuk menghidupkan kata. Huruf vokal biasanya yang ada dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Kemudian huruf diftong. Huruf diftong merupakan dua buah bunyi vokal yang berjajar dalam satu suku kata. Ada beberapa diftong dalam bahasa Indonesia yaitu AI, AU, OI, dan EI. Dan yang terakhir yaitu kluster. Kluster yaitu gabungan dua buah konsonan dalam satu suku kata. Kluster juga sering disebut dengan konsonan rangkap. Ada 5 kluster dalam bahasa Indonesia yaitu KH, NG, NY, TR, dan SY. Contoh dari kluster adalah seperti khawatir. Kata-kata khawatir huruf awalnya kan KH. Nah, itu kan KH kan termasuk huruf kluster.
Setelah tadi kita membahas tentang pemakaian huruf, selanjutnya kita akan membahas tentang penulisan huruf. Yang pertama ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata biasanya digunakan untuk memisahkan suatu kata. Apabila diterapkan dalam ragam tulis, pemenggalan kata ini biasanya digunakan untuk mempermudah tulisan. Apabila pemenggalan kata ini diterapkan dalam ragam lisan, maka pemenggalan kata dapat mempermudah penjedahan dalam pelafalan. Berikut adalah aturan penjedahan dalam ragam tulis. Yang pertama yaitu pemenggalan dilakukan di antara dua bunyi vokal yang terdapat di tengah-tengah kata. Jadi, pemenggalan katanya itu dilakukan di antara dua bunyi vokal. Seperti contoh kata-kata saat. Nah, sa dan at. Kemudian ada sebuah kata maaf. Jadi ada ma dan af. Selanjutnya yaitu huruf kapital dan huruf miring. Apakah kalian tahu huruf kapital itu apa? Tentunya kalian sudah tahu ya. Baiklah, jika kalian ingin lebih paham tentang huruf kapital, akan saya jelaskan berikut. Huruf kapital merupakan huruf yang ditulis menggunakan huruf besar. Jadi huruf yang besar itu. Untuk aturan penggunaan huruf kapital dalam ragam tulis, itu yang pertama yaitu huruf kapital digunakan untuk mengawali kalimat. Contohnya, Jono pergi ke ladang. Jadi huruf J pada kata-kata Jono itu harus ditulis dengan menggunakan huruf besar, tidak boleh huruf kecil. Kemudian yang kedua yaitu huruf kapital digunakan untuk mengawali kalimat pada kutipan langsung. Kalimat langsung itu loh ya. Contohnya yaitu ibu berkata, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata buanglah pada huruf awal B, itu huruf B-nya harus ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang kedua yaitu huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis nama buku, surat kabar, atau majalah. Istilah di luar tata bahasa baku, istilah ilmiah, peristiwa penting, dan hal-hal yang dianggap penting harus dituliskan dengan menggunakan huruf besar. Jadi apabila kalian mau mengetik sebuah nama buku, nama surat kabar, majalah, dan tadi yang saya jelaskan harus ditulis dengan menggunakan huruf miring. Contohnya yaitu Kompas hari ini memberikan demo sopir taksi di Bundaran Hotel Indonesia. Jadi kata-kata Kompas kan menunjukkan surat kabar ya. Jadi itu harus ditulis dengan menggunakan huruf miring. Yang selanjutnya yaitu tanda baca. Tanda baca atau yang biasanya disebut dengan punktuasi merupakan lambang, simbol, atau penanda yang berfungsi untuk sebagai rambu-rambu agar mempermudah pembaca dalam proses pembacaannya. Tanda baca biasanya diletakkan pada bagian tertentu dalam tulisan berdasarkan fungsi dan tujuannya. Tanda baca berfungsi untuk mengontrol intonasi pembaca dan membedakan makna pada kalimat. Jadi tanda baca ini bisa mempermudah kita ketika membaca. Jadi kita tidak membacanya secara terus-menerus. Jadi ada intonasinya agar membaca itu jika didengarkan bisa lebih baik. Ejaan dalam bahasa Indonesia itu memiliki 7 tanda baca, yaitu yang pertama tanda titik, ada tanda koma, ada tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, tanda titik 2, dan tanda petik. Berikut akan saya jelaskan 5 tanda baca ya. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik itu biasanya digunakan pada akhir kalimat deklaratif atau kalimat berita. Tanda titik juga sebagai ciri khas dari kalimat deklaratif. Jadi, jikalau ada kalimat deklaratif, itu pastinya akan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya yaitu ibuku asli Manado. Nah, sesudah kalimat Manado itu harus
dikasih dengan tanda titik. Kemudian yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan untuk memisahkan perurutan dan perincian dalam kalimat. Contohnya yaitu saya mendapatkan undangan dari Dina, Mira, dan Yoga. Nah, kan ada perinciannya ya dari siapa aja. Nah, dari Dina, Mira, dan Yoga. Jadi, itu harus dikasih dengan tanda koma, akan merincikan gitu. Selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada bagian akhir pernyataan sebagai pengganti kata, yaitu contohnya bangsa Indonesia memerlukan generasi pembaharu di berbagai bidang, yaitu bidang politik, hukum, dan pendidikan. Jadi kan menyebutkan berbagai bidang. Nah, setelah kata-kata berbagai bidang itu diberi tanda titik dua. Kemudian yang keempat yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan sebagai penanda kalimat tanya atau biasanya disebut dengan kalimat interrogatif itu ya namanya. Contohnya yaitu siapa yang kehilangan dompet. Nah, kan menunjukkan kata-kata tanya. Itu biasanya diberi dengan tanda tanya. Kemudian yang terakhir yaitu tanda seru. Tanda seru dapat digunakan untuk menandai kalimat perintah dan kalimat larangan. Biasanya kalau ada kalimat perintah dan kalimat larangan itu biasanya akhirannya diberi dengan tanda seru. Contohnya, pulang sekarang juga. Nah, kan menunjukkan arti perintah, disuruh pulang sekarang. Itu harus akhirannya diberi dengan tanda seru agar bisa agar bisa diketahui bahwa itu tuh kalimat perintah. Tuh. Bab yang selanjutnya yaitu seluk-beluk kata. Apa sih yang dimaksud dengan kata? Kata adalah kumpulan huruf atau bunyi yang mempunyai makna. Jika kumpulan huruf atau bunyi tersebut tidak mempunyai makna, maka bukan dinamakan dengan kata. Perhatikan contoh berikut. Kata yang pertama yaitu makan, kata yang kedua tidur, yang ketiga HKJJDHD, dan yang keempat 0291JDHHJY. Berdasarkan contoh di atas, poin A dan poin B mempunyai makna sehingga dapat disebut dengan kata. Namun, poin C dan poin D tidak mempunyai makna, tidak jelas ya, sehingga bukan disebut dengan kata. Jenis kata berdasarkan bentuknya, kata dibagi atas kata dasar dan kata turunan. Kalau kata dasar adalah kata pokok yang masih bisa dibentuk dan belum mengalami proses. Kata dasar biasa disebut dengan kata tunggal karena bentuknya tunggal, yakni terdiri dari satu kata. Sedangkan kalau kata turunan adalah kata dasar yang sudah mengalami proses. Proses tersebut bisa terjadi karena afiksasi, reduplikasi, dan lain sebagainya. Contoh kata dasar dan kata turunan antara lain yaitu lari, itu merupakan contoh dari kata dasar. Cinta juga kata dasar. Kemudian berlari itu bukan kata dasar namun kata turunan. Mencintai juga kata turunan dan kupu-kupu juga merupakan kata turunan. Bisa kita lihat ya, poin A dan poin B merupakan kata dasar karena belum mengalami proses dan bentuknya tunggal, satu. Berbeda dengan kata turunan yang sudah mengalami proses seperti yang ada di contoh poin C dan poin D. Kedua contoh tersebut mengalami proses pengimbuhan. Kata berlari berasal dari kata dasar lari, mendapatkan awalan B menjadi berlari. Begitu juga dengan kata mencintai. Kata mencintai berasal dari kata cinta dan mendapatkan awalan me dan akhiran i. Sedangkan kupu-kupu merupakan bentuk pengulangan dari kupu. Kata kupu tidak mempunyai makna kan jika tidak terjadi pengulangan, sehingga ada yang menyebutkan kupu-kupu termasuk kata dasar, namun ada yang beranggapan itu adalah kata turunan. Bab yang terakhir yaitu seluk-beluk kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang memuat gagasan utuh. Dalam wujud lisan ditandai oleh intonasi.
Bagaimana intonasi kalimat pernyataan, kalimat perintah, ataupun kalimat tanya? Tentunya intonasinya berbeda kan? Dalam wujud tulisan, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri oleh salah satu dari 3 tanda baca seperti tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Dikatakan utuh karena maknanya sudah jelas. Contoh kalimat yaitu Pak Lupi membeli segelas kopi. Nah, kata-kata Pak Lupi membeli segelas kopi itu bisa dinamakan kalimat karena maknanya sudah utuh dan jelas. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kalimat. Dalam bahasa Indonesia, unsur kalimat meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah unsur kalimat yang dapat berdiri sendiri. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan apa ataupun siapa. Subjek merupakan hal yang diterangkan, keberadaan subjek diterangkan oleh predikat. Contohnya yaitu Joko menulis buku. Nah, yang dimaksud menjadi subjek yaitu kata-kata atau kalimat Joko. Kemudian yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang digunakan untuk menjelaskan subjek. Apapun bentuknya, jika itu berfungsi untuk menjelaskan subjek, maka dikatakan sebagai predikat. Contohnya yaitu Reni tidak pulang ke rumah semalam. Nah, yang dimaksud dengan predikat yaitu tidak pulang. Dan tidak pulang itu menjelaskan subjek bahwa Reni itu tidak pulang gitu. Yang ketiga yaitu objek. Objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berverba transitif. Ciri-ciri objek adalah dapat bertukar posisi dengan subjek tanpa mengubah makna kalimatnya. Ciri verba transitif berakhiran kan dan i, serta berawalan me dan meng. Contoh objek antara lain Pak Karta menjual ayamnya. Nah, yang dimaksud objek adalah kata-kata ayamnya. Kemudian yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap hampir sama dengan objek karena posisinya sama, yakni di belakang predikat. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk melengkapi kalimat atau memperjelas makna dari kalimat itu sendiri. Contohnya yaitu rumahnya berlantaikan keramik putih. Nah, yang dimaksud dengan pelengkap yaitu putih. Putih itu kan bisa memperjelas ya, atau melengkapi kalimat dan memperjelas makna. Jadi tahu bahwa rumah itu berlantaikan keramik putih. Yang kelima yaitu keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menerangkan waktu, tempat, ataupun cara. Keterangan merupakan unsur kalimat yang fleksibel karena dapat diletakkan di awal kalimat, akhir kalimat, ataupun di tengah kalimat. Contoh dari keterangan yaitu Maggie tertidur pulas di atas pohon. Nah, yang dimaksud dengan keterangan yaitu pohon karena menunjukkan arti tempat. Selanjutnya yaitu bentuk kalimat. Bentuk kalimat dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal atau biasa disebut dengan kalimat sederhana. Kalimat tunggal terdiri dari satu objek dan satu predikat. Kalimat tunggal juga bisa dikatakan sebagai kalimat yang terdiri dari satu klausa. Meskipun memiliki unsur kalimat yang lengkap atau SPOK, juga dikatakan sebagai kalimat sederhana. Contohnya yaitu Pak Edi menjual ayamnya. Kemudian yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 kalimat tunggal atau lebih. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi dan setelahnya melebur menjadi klausa. Kalimat majemuk juga dapat dikatakan sebagai kalimat yang terdiri dari 2 klausa. Contohnya yaitu Andri mempunyai kambing. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang strukturnya tidak lengkap. Contohnya selamat pagi. Kemudian yang terakhir yaitu kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek atau predikatnya berada sebelum subjek. Contohnya yaitu pulang Ita ke rumah orang tuanya. Nah, kan Ita kan sebagai objek.
dan pulang sebagai predikat. Tapi untuk kalimat invensi ini yang predikatnya mendahului subjek. Jadi predikatnya dulu yaitu kata pulang, kemudian subjeknya ita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan materi pada bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Felicita Syahra Fadila Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicita Syahra Fadila Fauzi dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Adibuana Kampus Lamongan. Kali ini kita akan membahas tentang review bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah unsur pembentuk wacana yang membahas satu topik. Agar sebuah paragraf terdiri dari satu topik, hendaknya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama ini biasanya terletak di awal kalimat atau induk kalimat, sedangkan kalimat penjelas terletak pada paragraf yang disebut anak kalimat. Dalam paragraf terdapat yang pertama syarat paragraf, yang kedua cara pengembangan paragraf, yang ketiga paragraf berdasarkan teknik pemaparan, yang keempat pola pengembangan paragraf, dan yang kelima jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu syarat paragraf. Jadi setiap paragraf harus memuat dua bagian penting, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini terletak pada awal paragraf, tetapi bisa juga diletakkan pada bagian tengah paragraf atau akhir paragraf. Apa sih kalimat utama? Kalimat utama yaitu kalimat inti atau ide gagasan dari sebuah paragraf. Kemudian kalimat penjelas. Apa sih kalimat penjelas itu? Kalimat penjelas yaitu kalimat yang memberi penjelasan atau detail rincian dari kalimat pokok suatu paragraf. Nah, pada kalimat penjelas ini harus memenuhi syarat kohesi dan koherensi. Apa sih kohesi itu? Kohesi yaitu semua kalimat dalam paragraf itu secara bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok. Nah, kohesi ini juga bisa dikatakan keterkaitan antar unsur dalam struktur sintaksis dan struktur wacana yang ditandai antara lain dengan konjungsi, kemudian pengulangan, penyulihan, dan pelesapan. Jadi tidak boleh ada kalimat sumbang atau yang menyimpang dari pikiran utamanya. Kemudian koherensi yaitu kepaduan atau kekompakan hubungan antar kalimat satu dengan kalimat. Paragraf menjadi kohesi dan koherensi dapat menggunakan yang pertama pemakaian pengulangan kata, yang kedua pemakaian kata ganti, dan yang ketiga pemakaian konjungsi. Yang kedua yaitu cara pengembangan paragraf. Terdiri dari beberapa cara, yaitu yang pertama cara pertentangan, yang kedua cara perbandingan, yang ketiga cara analog, yang keempat cara-cara contoh, kelima yaitu cara sebab akibat, yang keenam yaitu cara definisi, dan yang ketujuh cara klarifikasi. Yang ketiga yaitu paragraf berdasarkan teknik pemaparan. Paragraf berdasarkan teknik pemaparan ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang berisi ide atau gagasan dengan diikuti alasan yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi,
yaitu paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan agar pembaca itu melihat, mendengar, dan merasakan sendiri semua yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang jelas tentang sesuatu permasalahan yang dimaksud pengarangnya. Yang keempat yaitu paragraf persuasi. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk seseorang agar melaksanakan dan menerima keinginan penulisnya. Yang kelima yaitu paragraf narasi. Suatu paragraf yang menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut urutan waktu kejadiannya. Yang keempat yaitu pola pengembangan paragraf. Dalam mengembangkan paragraf menjadi kalimat memiliki beberapa pola, yaitu yang pertama pengembangan umum ke khusus. Pengembangan umum ke khusus ini adalah paragraf yang dimulai dengan pikiran pokok yang kemudian diikuti oleh pikiran-pikiran penjelas. Yang kedua yaitu pengembangan khusus ke umum. Pengembangan khusus ke umum ini adalah paragraf yang dimulai dengan pikiran-pikiran penjelas kemudian diikuti oleh pikiran pokok atau kesimpulan. Yang ketiga yaitu pengembangan dengan alasan-alasan atau sebab akibat. Paragraf ini didahului dengan sebab terjadinya sesuatu dan diikuti oleh rincian-rincian sebagai akibatnya atau sebaliknya. Nah, sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran-pikiran penjelas. Yang keempat yaitu pengembangan dengan perbandingan. Pengembangan jenis paragraf ini menggunakan jenis mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih. Yang kelima yaitu pengembangan dengan contoh. Pengembangan jenis ini dikemukakan suatu pernyataan yang diikuti oleh rincian berupa contoh-contoh. Yang kelima yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama paragraf deduktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan atau kalimat topik yang kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan yang diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik yang kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Yang keempat yaitu paragraf deskriptif atau naratif atau menyebar. Paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Biasanya pikiran utama ini menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai wacana. Apa sih wacana itu? Wacana yaitu satuan bahasa yang terluas dan terlengkap. Wacana ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis yaitu wacana yang penyampaiannya menggunakan media tulis. Misalnya, wacana tulis terdapat dalam buku pelajaran, buku bacaan, novel, cerita pendek, dan lain-lain. Kemudian wacana lisan, yaitu wacana yang penyampaiannya menggunakan media lisan. Kemudian terdapat yang pertama jenis wacana. Wacana terbagi menjadi 5 jenis,
yaitu wacana deskriptif, wacana argumentatif, wacana persuasif, wacana ekspositif, dan wacana naratif. Wacana deskriptif yaitu wacana yang memiliki pengaruh kepada pembaca untuk membayangkan dan menjelaskan yang terdapat dalam wacana. Wacana deskriptif ini berisi tentang penggambaran suatu hal. Yang kedua yaitu wacana argumentatif. Wacana yang berisi tentang pendapat pembuat wacana tersebut. Pendapat tersebut bersifat mengajak. Yang ketiga yaitu wacana persuasif. Wacana yang berisi ajakan. Yang keempat yaitu wacana ekspositif, yaitu wacana yang berisi pemaparan sebuah konsep. Pemaparan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengarnya. Yang terakhir yaitu wacana naratif, wacana yang berisi cerita. Yang kedua yaitu pola pengembangan wacana. Terdapat 3 pola, yaitu yang pertama, pola pengembangan analogi. Yang kedua, pola pengembangan sebab akibat. Yang ketiga, pola pengembangan akibat sebab. Kita membahas wacana. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang makna. Makna menurut KBBI yaitu pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Sedangkan menurut linguistik, makna adalah hubungan antara lambang bunyi dan acuannya. Pertama, makna kata. Makna kata terbagi menjadi 4, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna denotasi, dan makna konotasi. Yang pertama yaitu makna leksikal. Makna unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa yang sesuai dengan referennya. Yang kedua yaitu makna gramatikal. Makna yang didasarkan atas hubungan unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu makna denotasi. Makna atau kata kelompok yang didasarkan atas hubungan lugas antara satuan bahasa dan wujud di luar bahasa. Makna ini biasanya dikenal dengan makna sebenarnya karena antara isi dengan konsepnya sama. Yang terakhir yaitu makna konotasi, pikiran antara konsep makna yang timbul karena adanya tautan dengan pengalaman pribadi. Yang kedua yaitu hubungan antar makna. Hubungan antar makna ini dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 6 jenis. Antara lain yang pertama sinonim atau kata yang mempunyai persamaan makna. Yang kedua yaitu antonim, kata yang maknanya berlawanan. Yang ketiga yaitu homonim, yaitu kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan dan pelafalan, namun maknanya berbeda. Yang keempat yaitu homofon, kata yang mempunyai persamaan dalam pelafalannya, namun makna dan tulisannya berbeda. Yang kelima yaitu homograf, kata yang mempunyai persamaan dalam hal penulisan, namun dari segi makna dan penuturan berbeda. Yang keenam yaitu polisemi, satuan bahasa yang mempunyai ragam makna. Satuan bahasa ini berarti bisa berupa kata ataupun frasa. Kemudian terdapat perubahan makna, terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama generalisasi, atau kata yang maknanya sekarang menjadi lebih luas jika dibandingkan makna terdahulunya. Yang kedua yaitu spesialisasi, kata yang mengalami penyempitan makna, artinya makna sekarang lebih sempit dibandingkan makna sebelumnya. Yang ketiga yaitu
ameliorasi, yaitu kata yang maknanya mempunyai nilai rasa lebih tinggi. Selain itu juga lebih santun jika digunakan karena menghargai orang lain. Yang keempat yaitu peorasi, kata yang mempunyai nilai rasa lebih rendah. Kata ini hanya ditujukan untuk kalangan tertentu atau ragam bahasa non-formal. Yang kelima yaitu sinestesia, kelompok kata yang melibatkan dua penginderaan. Kelompok kata ini berarti bisa berupa frasa, klausa maupun kalimat. Yang keenam yaitu asosiasi, kata yang meminjam atau menaut istilah lain untuk menyamarkan maknanya. Yang keempat yaitu definisi. Definisi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama definisi nomina. Definisi nomina ini biasanya disebut dengan definisi singkat. Yang kedua yaitu definisi formal. Definisi formal ini biasanya disebut dengan definisi logis. Definisi ini mencakup 3 aspek. Yang pertama yakni kelas, yang kedua yaitu genus, dan yang ketiga yaitu pembeda. Yang ketiga yaitu definisi luas atau definisi ensiklopedi. Definisi ini definisi yang termuat dalam ensiklopedia. Definisi ini mencakup seluruh aspek. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai membaca. Membaca merupakan kegiatan mencermati dan memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media tulisan. Membaca bukan hanya sekedar melafalkan lambang bunyi. Ada pesan penulis yang harus dipahami. Membaca juga bisa dilakukan tanpa melafalkan lafal bunyi. Dalam hal ini disebut juga dengan membaca di dalam hati. Membaca dalam hati ini membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada membaca nyaring atau membaca yang dilafalkan. Yang pertama yaitu membaca produktif. Membaca produktif ini kegiatan membaca yang dapat melahirkan hal baru, seperti membaca untuk meneliti, membaca untuk berbagi ilmu, membaca untuk menulis, dan membaca untuk menciptakan sebuah produk. Melalui membaca ini, orang akan mendapatkan segala informasi yang belum kita ketahui sebelumnya. Untuk itu, membaca mampu meningkatkan daya ingat dan sensitivitas masyarakat. Orang yang sering membaca biasanya cenderung kritis karena banyak memiliki informasi. Kritis di sini juga berarti memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang yang sering membaca buku seputar elektronik, maka ia memiliki sensitivitas seputar elektronik kapanpun. Saat kepanasan, ia mampu menciptakan ide untuk membuat kipas angin. Saat tagihan listrik membengkak, ia pun membuat sumber tenaga listrik surya yang tentunya tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang belum pernah membaca tentang elektronik. Kedua yaitu jenis membaca. Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu membaca cepat dan membaca kritis. Membaca cepat yaitu membaca yang dilakukan untuk memahami informasi dengan cepat.
Biasanya membaca cepat dilakukan karena waktu yang tersedia sangat terbatas. Dalam membaca cepat ini, pembaca dituntut untuk mendapatkan informasi yang dicarinya. Untuk itu ada trik khusus untuk membaca cepat. Yang pertama, dengan membaca dalam hati. Yang kedua yaitu dengan membaca menggunakan alat bantu. Dan yang ketiga membaca menggunakan jangkauan mata. Kemudian yang kedua yaitu membaca kritis. Membaca kritis ini membaca sumber bacaan dengan cermat dan teliti. Membaca kritis ini dilakukan dengan cermat dan teliti. Membaca kritis memiliki banyak fungsi, seperti membaca untuk menulis, membaca untuk mengamati, membaca untuk mencari informasi, membaca untuk meningkatkan pemahaman, dan sebagainya. Membaca kritis ini dilakukan untuk menimbang kualitas bahan bacaan. Pembaca harus benar-benar memahami isi bacaan sehingga kegiatan membacanya menjadi lebih efektif. Membaca kritis ini tidak bisa dilakukan hanya sekali baca pada sumber bacaan. Membaca kritis dilakukan berkali-kali agar pembacanya benar-benar memahami isi sumber bacaan. Membaca kritis dapat digunakan oleh pembaca pemula yang berniat dan memiliki hobi membaca. Jenis pembaca ini sangat menyita banyak waktu. Untuk itu, membaca kritis ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Membaca kritis juga dapat dilakukan di tempat umum, misalnya di taman, di terminal, halte bus, stasiun, dan sebagainya. Juga bisa dilakukan sambil mengisi waktu luang untuk menunggu atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu cara membaca. Yang pertama yaitu membaca buku. Membaca buku juga dapat membantu otak untuk mempertahankan daya ingatan. Semakin banyak membaca buku, maka daya ingat akan semakin kuat. Yang kedua yaitu membaca karya ilmiah. Membaca jurnal ilmiah ataupun membaca laporan penelitian membutuhkan keterampilan khusus. Yang ketiga yaitu membaca surat kabar. Untuk mendapatkan informasi yang jelas, pembaca perlu membaca berita dan paragraf pertamanya saja. Yang terakhir yaitu membaca selebaran. Yang paling penting pada saat membaca selebaran, pembaca harus mencari tulisan yang berukuran kecil. Setelah kita mempelajari mengenai membaca, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang menulis. Apa itu menulis? Menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan oleh penulis melalui tulisan. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Menulis juga membutuhkan keterampilan khusus agar yang dihasilkan menarik untuk dibaca oleh pembaca.